Ulama tidak ada yang ragu, tetapi Buya Ar-Razi Hasim agak ragu. Tetapi begini Buya, mohon maaf, saya hari ini hadir sebagai salah satu pengurus Aswaja NU Center. Kalau Buya tadi mengatakan ada hadis mata kunta nabiyan, kapan engkau ya Rasul dijadikan sebagai nabi oleh Allah Subhanahu wa taala? Beliau menjawab, kuntu nabiyan wa adam bainal ma'i wat turab. Kalau hadis itu yang dijadikan dasar bahwa baginda Rasul secara formal baru sudah menjadi Rasul sebelum dunia ini diciptakan, maka saya hari ini mau mengatakan bahwa saya sudah sejak dulu menjadi pengurus Aswaja NU Center sebelum dunia ini diciptakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel Misjo Afisa. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi ceramah agama dari Buya Ar-Razi Hasim. Yuk, seperti apa ceramahnya? Langsung saja menuju ke videonya. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya sebenarnya malu disebut kiai Buya, karena cuma dombleng. Kebetulan bapak saya disebut kiai, akhirnya saya walaupun begini disebut kiai. Tetapi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Buya, mungkin sebagai koreksi. Satu, kitab Ghiyasul Umam fil Tiyasiz Zulam bukan karangan Imam Al-Juwaini, tetapi karangan putranya Imamul Haramain. Dua, ada teks yang sangat saya hafal sekali. Faqad dzakara al-Imam Al-Hafidh Ibnu Asakir an Ibnil Munzir annahu qala la yashukku ahadun min ulama'ina anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wulida fi amil fil wa bu'itha ala ra'sil arba'in. Imam Ibnu Asakir dari Al-Hafidh Imam Ibnul Munzir, beliau berkata, tidak ada satupun para ulama yang ragu-ragu bahwa baginda Rasul dilahirkan pada tahun gajah dan diutus sebagai nabi pada usia 40. Tetapi pada sore ini, mohon maaf, sepertinya ulama tidak ada yang ragu, tetapi Buya Ar-Razi Hasim agak ragu. Tetapi begini Buya, mohon maaf, saya hari ini hadir sebagai salah satu pengurus Aswaja NU Center. Kalau Buya tadi mengatakan ada hadis mata kunta nabiyan, kapan engkau ya Rasul dijadikan sebagai nabi oleh Allah Subhanahu wa taala? Beliau menjawab, kuntu nabiyan wa adam bainal ma'i wat turab. Kalau hadis itu yang dijadikan dasar bahwa baginda Rasul secara formal baru sudah menjadi Rasul sebelum dunia ini diciptakan, maka saya hari ini mau mengatakan bahwa saya sudah sejak dulu menjadi pengurus Aswaja NU Center sebelum dunia ini diciptakan. Kemudian yang keempat, mohon maaf, cukup. Kajian kita pada sore hari ini sepertinya bukan tentang urgensi kitab kuning dalam berbangsa dan bernegara, tetapi lebih ke pembahasan urgensi thariqah dalam berbangsa dan bernegara. Jadi kalau ada pertanyaan yang mengarah kepada hal-hal yang tentang bagaimana
kiprah kalau kita memahami kitab kuning dalam berbangsa dan bernegara. Tolong jawaban tentang hal itu lebih dijabarkan lebih luas lagi ya, oleh Buya Ar-Razi Hasyim. Terima kasih. Baik. Nah, demikian Bu ya, langsung dijawab. Syukron atas tashihnya. Seharusnya antum salah satu pembicara pada sore ini ya. Syukron. Baik, mengenai yang pertama diriwayatkan oleh Imam Al-Hafiz Ibn Asakir, ana adri bihadhi riwayah. Saya juga tahu riwayat ini ya. Beliau beriwayatkan dari Al-Hafiz Ibn Al-Munzir, tidak ada syak bahwa Nabi dilahirkan pada tahun fil, la syak. Wa bu'isa, la syak. Apa arti bu'isa? Ma makna bu'isa? Apa arti bu'isa? Apa artinya Kiai? Diutus sebagai seorang nabi secara formal. Itu kalam antum atau teksnya? Terserah Buya Ar-Razi. Saya tanya karena antum mengungkapkan teks, saya tanya, ma makna bu'isa? Hal fi farq baina bu'isa bi'sah dengan nubuwah, bi'satur risalah dengan nubuwah, fi farq. Gak usah pakai kalam itu dulu, pakai kalam Imam Darimi aja. Ada di Sunan Darimi. Abu Darda bertanya, wahai Rasulullah, kapan engkau sadar? Mata tadri, kapan engkau sadar engkau seorang nabi? Gak usah pakai kitab Ibnul Munzir, kejauhan itu mutaakhirin. Ini levelnya dia satu tobakot dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Wafatnya 255 Hijriah. Tetapi Imam Bukhari juga beberapa saat sama-sama berguru dengan beliau. Tapi umurnya lebih tua karena lahirnya 181 Hijriah. Ya, saya tahu antum ketua apa? NU apa tadi? Aswaja Center. Ya alhamdulillah, syukran, jazakallah khair ya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Darimi, lahirnya tahun 181 Hijriah ketika Ibnul Barak wafat. Maka dia umurnya dekat dengan Ahmad bin Hanbal, pendiri Hanbali. Di situ ada riwayat, kapan engkau sadar wahai Rasulullah engkau seorang nabi? Jawaban Nabi SAW apa? Ketika aku bermain dengan anaknya Halimah, tiba-tiba dadaku dibedah, diambil oleh dua sosok terbang dari atas. Itu beliau sadar beliau seorang nabi. Antum umur segitu sudah sadar belum jadi ketua NU Center? Aneh tanya serius, udah sadar belum? Syai'ani mukhtalifani, dua hal yang berbeda. Antum menyadari sebagai ketua NU Center beda dengan Nabi SAW. Dua hal yang berbeda. Ada, apakah kalam Ibnul Munzir yukhalifun Nabi SAW? Bisakah kalam Ibnul Munzir mengalahkan kalam Nabi? Mata tadri annaka nabiyyun, kapan engkau tahu engkau seorang Nabi SAW? Gak bisa. Maka kalam itu bukan Ibnul Munzir yang salah. Anta mukhti fi fahmi ma'na al-bi'tsah. Kita berbicara bab nubuwah, la bi'tsah ya akhi. Ya, kita nggak ngomong tentang bi'tsah muttafaq annahu bu'isa fil arba'in. Ini aneh sengaja bil Arabiah dijawab biar yang lain nggak paham juga yang lain. Ya, bainana mahabbah baini wa bainak. Baik. Khalas. Apa lagi? Baik, semakin sore kayaknya semakin seru ini. Apalagi nanti kalau Ibu Nyai sempat juga menyampaikan pemikiran-pemikirannya tentang tema kita pada sore hari ini. Ada yang tertinggal, Oh, yang terakhir soal thariqah. Ya, khalas. Adakah thariqah tidak pakai kitab? Kalau ada bid'ah, dalalah. Maka antum lihat, saya berbicara kenapa saya bawa tentang nuansa spiritual dalam bab kitab, karena saya menemukan justru kebangkitan rohani spiritual saya ada di dalam kitab. Mungkin kita beda pandangan, nggak masalah. Dan saya melihat orang-orang yang membackup negeri ini, salah satunya orang yang baca kitab dan dia seorang mursyid thariqah.
Dulu presiden yang lama juga sama, sebelum presiden ini, kalau dia lagi ada masalah dikumpulkan mursyid-mursyid kiai-kiai ke istana, zikiran la ilaha illallah. Ada. Mereka cuma ngamalkan satu hadis qudsi, la ilaha illallahu hisni. La ilaha adalah bentengku. Siapa yang masuk bentengku aman dari gangguan, ya, siksaku, apalah segala macam. Itu dipakai, maka aman waktu memerintah. Sekarang dibongkar-bongkar lagi. Paham maksudnya ya? Adakah thariqah terlepas dari sosok seorang kiai? Adakah thariqah terlepas dari sosok kitab kuning, dari ilmu-ilmu yang ada di kitab kuning? Gak ada. Saya yakin, hakul yakin, antum pasti belajar sejarah. Kerajaan Banten dulu dipimpin rajanya, sultannya seorang sufi dan mengajar kitab. Di Banten ada Sultan Hasanuddin. Sanad-sanad kita, beberapa kitab ke beliau sebenarnya, sanad thariqah. Mereka memimpin negara seorang sufi. Di Riau, di Kalimantan, di Aceh, semuanya, hampir semuanya, ya. Bahkan thariqah Sanusiyah, thariqah Naqsyabandiyah, ya, bahkan di Maghrib itu apa aja ada thariqah, Tijani, Siddiqiyah, Ghumariyah, Jazuliyah, Masya Allah. Dan raja-rajanya ngaji kitab, dipandu oleh kitab, ya. Kenapa saya nggak banyak berbicara bab politik bernegara, ya itu lebih paham beliau lah, itu bagian ranah beliau, takut lebih salah lagi saya kalau ngomong. Maka saya menghindar-hindari bab itu dari tadi, ya. Barangkali itu Kiai, ya. Baik. Baik, saya kira cukup ya Kiai Musi. Nanti berlanjut di diskusinya di warung kopi saja nanti. Baik, ini memang menarik. Saya sering diskusi dengan beliau, Kiai Buya. Saya punya forum kajian tafsir Al-Quran bersama beliau yang setiap bulan. Jadi memang diskusinya memang sangat luar biasa. Ada dirasa naqdiyah, ada dirasa tahliliyah juga. Baik, saya persilahkan yang ini yang, oh ya silakan yang itu sudah kadung Kiai Abdul Hadi ini, tapi bukan Buya ini. Masih kiai sih levelnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang tadi itu kiai beneran, kalau ini santrinya, Kiai. Santrinya Buya. Saya mengikuti channelnya Buya Rosi lebih 2 tahun. Alhamdulillah sejak corona jadi aktif mengikuti dengan nuansa kontroversinya. Tadi pemandu belum menjelaskan, Buya ini sudah menikah setahu saya di YouTube, ya. Jadi tadi kalau ada yang menawarkan Mbak Kiai, masih ada 2 putrinya, tidak tahu kalau mau menambah. Terus ini supaya nggak serius, yang 2 tadi sangat serius, Buya. Saya ini sekarang yang tidak serius, Yang pertama yang saya tidak serius, saya mengharapkan Buya itu ngajar melalui channelnya, ya, mungkin punya channel sendiri, walaupun yang saya tahu di YouTube-nya itu beraneka ragam, di masjid-masjid atau di majelis-majelis yang diadakan oleh artis-artis, sehingga kita bisa mengikutinya. Itu satu. Yang kedua, ini selama saya mengikuti pengajian-pengajian Buya di YouTube, ada satu hal yang sampai sekarang mengganjal dalam diri saya. Bagaimana menyatukan akal, hati untuk satu arah. Dalam pengertian satu arah bisa menjadi hamba yang soleh di hadapan Allah. Kadang-kadang bertentangan antara yang ada di akal dengan yang ada di hati. Yang kedua, ini Buya terkait dengan penjelasan-penjelasan soal ilahiyah. Kadang-kadang akal sangat terbatas memahami soal ketuhanan, tapi hati tidak terbatas. Walaupun tadi Buya menjelaskan sudah membatasi, cukup tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Nah, tapi dalam penjelasan Buya itu banyak menjelaskan tentang Allah yang bersemayam dalam diri atau jiwa. Tidak tahu apa itu di akal atau di hati. Saya yang nggak bisa, mungkin bisa dijelaskan oleh Buya. Terakhir terkait dengan
Kiai Haji Abuya Busro Karim tadi Buya meminta untuk bisa mendirikan torikoh. Saya setuju itu. Torikoh siasa. Ini tambahan informasi ke Buya. Beliau ini ketua DPRD 2 periode, bupati 2 periode, ketua partai nggak ketemu periodenya. Artinya kalau dalam soal torikoh siasa cukuplah beliau politisi yang soleh, dan insya Allah yang hadir di sini ini banyak santri beliau dalam soal politik. Dalam soal kitab saya juga sering mengikuti channelnya walaupun sering putus-putus. Seperti kata Buya tadi, mungkin pengelolanya masih perlu belajar IT lagi ya. Kalau yang Buya tidak langsung live enak terus karena memang dia kelola oleh pengelola yang profesional. Itu Buya, saya pikir tadi perdebatan-perdebatan yang muncul jangan menyebabkan bahwa perbedaan yang ada antara kita dan kehadiran Buya di sini membuat Buya kapok untuk hadir di Sumeneb khususnya dan di Madura. Kita semua walaupun tidak nyantri langsung kepada Buya, tapi kita nyantri melalui online. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada perbedaan ya kalau semuanya disikapi secara dalam konteks munadharah. Saya kira tidak ada perbedaan. Semuanya sama dalam konteks melengkapi pengayaan khazanah kita tentang keislaman. Yang kedua tadi bahwa moderator memang tidak disuguhi kurikulum vitae. Jadi tidak sempat memperkenalkan beliau karena saya melihat bahwa al-ma'ruf la yu'arraf. Jadi orang yang sudah terkenal tidak perlu diperkenalkan lagi. Karena yang qabilu al-mu'athira itu hanya nakiratun. Sementara Buya sudah makrifat di mana-mana di channel YouTube-nya. Alhamdulillah kali ini kita datangkan langsung beliau dan sempat mengaji kepada beliau. Baik, pertanyaan soal akal dan hati Buya. Jadi hubungannya seperti apa? Kemudian suluk ilahiyah dan tariqah Kiai Busro ini. Silakan. Ya, tariqah al-Bushrawiyah ya. Baik Bapak Ibu, para kiai, para bocah mahasantri. Tadi ada yang terbakar kayaknya. Santai aja. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad ya. Jidal munazarah bahsul masail itu masa lalu. Makanya saya menghindari biasanya jidal-jidal ya. Mohon maaf Kiai ya. Saya menghindari sekali karena kalau dipancing takutnya masuk. Sayanya masuk nggak bisa keluar. Ya, itu pesan dari guru saya ya. Tapi kalau ada yang bertanya dan ada yang mau mubahasa, saya terima ya. Tapi saya nggak akan datang kalau diundang debat. Tapi kalau mau datang, tafadhal, ana maftuhu ra'yan aqlan wa qalban insyaallah ya. Nggak ada masalah. Kita memang perlu, mungkin ada kalam saya yang tidak pas didengar ya, seperti kalam Ibnul Munzir pun seorang kiai bisa beda faham antara saya dan beliau, kan bisa beda faham ya, apalagi jika itu muncul di dalam sosial media, itu sangat mungkin ya. Makanya saya kemudian berinisiatif dari dulu kalau kajian kita pakai kitab. Jadi ketika mau bahasa kita kitab dengan kitab. Tapi setahu saya sepanjang ini berdebat dan melihat sejarah perdebatan, orang berdebat kalah tidak terima, menang pun tidak ada rasa apa-apa. Dua-duanya kalah di sisi Allah. Karena dua-duanya sama hatinya keras. Satu hati keras merasa menang, merasa benar. Satu hati keras karena merasa malu. Itu kenapa Allah mengharamkan jidal. Yang boleh itu tas'al ya, yang tidak menyebabkan isaah fil qulub, qaswah fil qulub ya. Syukran tadi masukannya dari Pak siapa tadi? Ustaz Abdul Hadi ya. Insya Allah nanti kita buat channel sendiri. Insya Allah nanti ya, insya Allah. Mungkin cari waktu yang kosong dulu lah kita. Ya. Bagaimana cara menyamakan, mepaskan antara kolbu dan akal? Sebenarnya akal kolbu itu tidak perlu dipisah-pisahkan seperti gambaran pikiran kita. Di Quran coba perhatikan, lahum qulubun ya'qiluna biha
kan ada 2 ayat tuh ya, satu sindiran di surah Al-A'raf, satunya surah apa tuh, Al-Hajj ya, Al-Hajj 26 seingat saya, mohon dikoreksi, benar Al-Hajj ya, ya. Itu justru pujian. Ternyata ada satu pesan di ayat itu, jadikan kolbu sebagai server, sebagai khazanah, sumber bertaakul, berfikir. Selama ini kita berfikir itu sumbernya hissi, hawas, apa yang terbaca, apa yang terlihat. Tapi kalau orang berfikir, sumbernya lahum qulubu ya'qiluna biha, mereka jadikan kolbu sebagai dasar asas marja untuk bertaakul, bertafakur, maka akan indah perdebatannya, akan indah diskusinya. Karena kolbu itu adalah baitul adab, kolbu itu tempat adab, karena Allah selalu menatapnya. Ketika seseorang tidak dengan kolbu, la adabalah, hilang adabnya ya. Nah, adab kalau ngaji, masih ingat kita kalau ngaji kirim Fatihah kepada musonif, bener gak? Itu supaya dari akal kita kembali, yang liar ini dikembalikan ke rumahnya. Itulah rahasia baca Fatihah sebelum ngaji ya. Tadi mungkin kita belum baca Fatihah sebelum ngaji, tapi kan tadi sudah dimulai doa ya gak? Ya. Mungkin kita berdoa belum pakai kolbu barangkali. Nah, itu yang membuat kita ketika ngaji, gurunya siapa aja itu nggak akan bisa memilah nanti ya, barangkali itu. Maka mulailah, masuklah pintu dari tangganya, masuklah rumah lewat pintunya, masuk pintu pun ada assalamualaikumnya. Nah, untuk membuka kolbu, maharnya adalah Al-Fatihah. Insya Allah, silakan diamalkan itu ya. Saya kalau baca kitab biasanya baca Fatihah dulu. Mau ngaji di syekh mana di YouTube, biasanya di awal atau di akhir saya baca Al-Fatihah, biasanya begitu ya, sehingga kita tidak menangkapnya dengan akal. Akal ini di sini mohon maaf, yang belajar ilmu neurologi, di bagian depan kita ada namanya otak, kortek apa istilahnya ya, dia cuma 10% dari otak ini, cuma 10%. Dia seperti reptil. Kalau lihat orang baru dia pengen ngelawan, pengen begini, itu reptil. Makanya jika kita lahum qulubu yaqiluna biha, itu dengan mahabbah, dengan ukhuwah, dengan husnuzan, itu kalau lahum qulubu yaqiluna biha. Lain dengan mereka yang disebutkan dalam surah Al-A'raf ya, mereka punya kolbu la yaqiluna biha, tapi kolbunya dibiarkan tidur, nggak digunakan ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan kasih aplaus untuk Buya Rosi. Tinggal satu ya, saya buka satu orang saja. Oh, dari perempuan jadi dua orang, satu orang kemudian dari perempuan. Soal Thariqah Busrawiyah tadi, silakan ikuti pengajian hikam tiap bulan. Beliau yang ngasuh dan beliau menyajikan hikam dari sisi siasah, dari sisi budaya dan secara lengkap. Jadi saya kira nanti akan itu menjadi cikal benih, apa namanya, cikal bakal lahirnya Thariqah Busrawiyah dari Syadiliyah. Baik, saya persilakan Habib, kemudian Afwan Habib la Arif ismakum, Nyizen Nafayat. Bismillahirrahmanirrahim. Buya Rozi, teringat ada hadits qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Allah Musa, "Idza ra'aita abdi yukthiru dzikri fa ana adzintu lahu fi dzalik wa ana uhibbu." Kira-kira Buya, bagaimana caranya supaya Allah Subhanahu wa taala selalu mengizinkan kita untuk mendekatkan diri kepadanya sehingga kita bisa dicintai olehnya, sedangkan untuk bangun malam kadang susah itu Buya.
Yang kedua, saya yakin orang-orang seperti Buya ini termasuk orang yang diizinkan oleh Allah untuk memberikan tausiah, untuk ingat kepada Allah. Berarti Buya termasuk adzintu lahu. Dan saya berharap berdirinya saya di tempat ini, karena ini saya selalu diingat dengan Buya. Ada seorang Habib yang bertanya di Sumeneb kepada Buya, karena saya yakin pandangan Allah saat ini tertuju kepada Buya, sehingga di saat Allah Ta'ala memandang hati Buya, ada nama saya di hati Buya, sehingga saya juga dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum. Langsung apa ya? Ya, silakan Yesen yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya belum terkenal, saya kenalkan diri dulu. Saya Zainab Ali Hisham Ali Wafa. Kebetulan saya tidak sekolah Buya. Saya hanya sekolah formal di MINU dan saya tidak pernah mondok. Jadi saya ingin bertanya barusan tentang apa yang Buya katakan terakhir, yaitu tentang mahabbah. Guru saya pernah mengajarkan, pernah berkata ad-din al-hubbu. Dan suami saya mengatakan ad-din at-taklif. Sedangkan kakak saya mengatakan ad-din al-aqlu. Karena la dina liman la aqlalah. Kembali kepada mahabbah, saya ingin bertanya bagaimana tentang ad-din al-hubbu menurut pendapat Buya sebagai ahli thariqah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Habib husnuzannya, tapi saya tidak sebaik yang antum pikirkan, bayangkan. Fi qalbi syawaidu dzunub, fi qalbi kadarat wal zulumat wal hujub, hujubun fauqa hujubin. Kalbu saya terlalu kotor untuk dipandang oleh Allah, tapi rahmat Allah lebih luas dari kalbu saya, kalbu kita semua. Maka seperti kata Imam Syazili dalam Hizb Al-Bar, Hizbul Kabir, ya Allah, kalau siksa murka kami memang pantas disiksa, tapi rahmatmu aula, rahmatmu lebih utama untuk mendapati kami. Ini modal kita cuma itu, modal kita cuma Bismillahirrahmanirrahim. Rahman Rahim nggak ada lagi ya. Dan Rasulullah disebutnya dalam Sahih Muslim ya, disebutkan wa dzakara annahu raufun rahimun, yaitu perkataan sahabat Ibn Mut'im yang apa katanya, Rasulullah itu disebut oleh Allah di dalam Al-Quran rauf rahim. Dan kita sudah dengar sering setiap kali maulid, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka yang kita lakukan, yang saya lakukan setiap hari hanyalah bersolawat, solawat, 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 solawat. Karena solawat itu semoga dengan solawat ini Allah mengizinkan nama kita ada dalam daftar syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dipandang Allah kan cuma kolbu Rasul. Jika di dalam kolbunya ada nama kita yang bersolawat, kita nastahiqu bi syafaatihi insyaallah ya. Tentu orang-orang yang tidak mau sholawat bukan berarti dia nggak mau sholawat, dia mungkin belum ada waktu aja ya. Husnuzon juga kita mau orang. Taib, insya Allah saya husnuzon kepada siapapun yang hadir bahwa ini adalah hamba-hamba Allah yang saleh, yang di kolbunya ada tasdik, dan semoga kita termasuk yang disebut ikhwan, yang disebut karena hadis Imam Nasai, ikhwani ya, ada di kitab juga ya, semuanya ada di kitab. Taib, Bu Nyai siapa tadi? Zainab. Saya juga tidak pernah nyantri sebelum kuliah, tapi dulu waktu masih
MTSN dan MAN, saya nyantri kalong. Pulang jam 2 itu udah biasa. Nyantri kalong ke mana-mana karena ada kemunduran pesantren di kampung kami di zaman saya masih muda remaja. Sekarang masih muda juga sih. Dulu ada ratusan ma'had di tempat kami mati suri. Maka saya iri dengan orang-orang Madura. Setiap pojok, setiap gang ada pesantren. Ya, bahkan dalam satu gang ada lebih dari satu pesantren. Kok bisa ya? Pulaunya nggak sebesar Sumatera, tapi pesantrennya sangat ramai luar biasa. Barakallahu fikum. Ya. Itu sebabnya ketika Allah izinkan saya membaca kitab-kitab kuning, kitab-kitab tidak berharokat, saya nggak mau lepasin waktu kuliah. Itu alasannya. Jadi saya baru mampu baca kitab itu kelas 1 MAN. Baru mampu baca kitab. Didoakan seorang mursyid namanya Syekh Hasan Basri, yang saya dulu ngaji kitab hikam dengan beliau. Tapi waktu beliau ngajar kitab, saya belum bisa baca. Cuma tahu halamannya. Kalau halaman kan kita juga tahu kan, ya, angka-angka. Didoakan beliau meninggal. Gak lama setelah itu saya kayak mengerti aja baca kitab, heran juga. Dalam waktu cuma pendek 3 bulan, ya, barokah al-madad minas sadah, ya. Jadi nggak bisa Ustaz thoriqoh laduni pisah dari kitab, nggak bisa, semuanya dari kitab, ya. Kita berbicara dengan apa yang kita rasakan. Ini yang saya rasakan, ya. Dalam saya, kenapa kemudian muncul nasionalisme dalam diri saya, muncul hubbul watan dalam kolbu saya, itu karena hasil baca kitab, ya. Lalu apalagi tadi pertanyaannya? Ya, ada ungkapan, ini ingat, ini bukan hadis. La aqla liman la dinalah, itu bukan hadis. Tapi itu ungkapan ulama. Sama dengan awaluddin ma'rifatullah, itu bukan hadis. Itu kalam ulama. Ya. Tidaklah ada agama bagi orang tidak ada akal. Maka ad-din aqlun. Tapi ingat, ini athar falsafah. Ini pengaruh falsafah dalam beragama. Lalu bagaimana dengan ad-din taklif? Agama itu beban, tugas. Ini atharul fuqaha, pengaruh ahli fikih. Lalu ad-din al-hub, ini pengaruh dari ahlul ihsan. Jadi lengkap sudah. Ini bukan untuk dibenturkan, tapi ini 3 jalan yang harus 3 rukun yang mesti digabung. Fama huwa ad-din? Ad-din salasah. Al-aqlu wat-taklifu wal-hubbu. Itulah Islam, iman, ihsan. Dan semuanya ada di kitab. Ya. Jadi hub itu cinta. Kalau agama hanya diartikan Ustadz boleh nggak ini, Kiai boleh nggak ini, Abuya apa hukumnya ini, itu taklif. Seakan-akan beragama itu beban. Tapi ini harus diketahui, karena ini wajib syar'i. Fardu ain kah itu, fardu kifayah kah itu. Tapi kalau sudah orang masuk ke bab mahabbah, yang tadi dikira itu taklif jadi nggak taklif. Ini sebagai contoh, suami istri menghidangkan nasi makan buat suami, kalau itu nggak ada rasa cinta, beban nggak? Minta gaji ibu-ibu, sanggup nggak ke gaji ibu? Nggak sanggup kita ngaji istri-istri kita, nggak sanggup. Babysitter berapa gajinya? Orang yang masak berapa gajinya? Belum lagi urusan-urusan yang lain yang kita nggak boleh ceritakan. Nggak bisa digaji itu. Laulal hub, kalau bukan karena cinta, nggak mungkin, ya. Nggak mungkin itu. Atas dasar itulah dalam surat Ali Imran, kul in kuntum tuhibbunallah. Agama itu dibangun dari, jika benarkah engkau cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Jika kepada Allah cinta, maka ikut Nabi mesti cinta. Ini yang dibahas oleh ayah dari guru saya, Syekh Taufik Al-Buti, menulis kitab, ayahnya Muhammad Sa'ir Ramadan Al-Buti, Fiqhus Sirah. Di bagian pembahasan tertentu beliau mengkritisi Syekh Albani. Syekh Albani ini
mengatakan ittiba Nabi cukup zahirnya, ittiba'nya ittiba terhadap amaliyahnya, bukan ittiba hub, bukan ittiba tabi'i. Itulah sebabnya Albani mengharamkan, menganggap syirik tabarruk. Tabarruk, tahu tabarruk ya? Ada asar Nabi peninggalan Rasulullah lalu kita cium, kita bekas kiai apa kita ambil. Itu bagi Albani itu bid'ah. Ya. Kita setiap kali mahal qiyam kita berdiri, benar nggak? Itu kan tafaulan dengan hadirnya Nabi di kota Madinah. Meskipun negeri kita ini nggak sama dengan Madinah, semoga Allah madinahkan negeri kita, gitu maksudnya. Bagi dia itu syirik atau minimal bid'ah. Syekh Saleh Fauzan yang kitabnya sekarang dipakai di beberapa kitab pesantren-pesantren modern mengatakan bahwa maulid Nabi itu bid'ah. Gawat gitu. Sekarang dipakai di pesantren. Semoga pesantren ini terjaga dari kitab-kitab tersebut. Masih ada NU Center ya. NU Center yang jaga ya. Jangan sampai ini kitab-kitab takfiri, tabdi'i ini berkembang di pesantren kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Monggo kiai menjadi panglimanya di situ. Ya. Cukup ya. Jadi ad-din salasah. Al-aqlu wal amalu ya taklif, dan ketiga ini puncaknya al-hubbu. Itulah al-mar'u ma'aman ahabba, seseorang akan wusul bersama dengan yang dia cintai. Semoga Allah berikan kita cinta itu, amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Buya Ar-Razi Hasim. Kita kasih aplaus yang meriah untuk beliau. Baik, demikian kita harus akhiri halaqah ilmiah pada kesempatan kali ini. Kita sudah banyak mendapatkan pencerahan dari beliau. Intinya saya menyampaikan bahwa semua harus berdasarkan kitab kuning. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir, yang mana pertanyaan-pertanyaan dari para jemaah dan juga dari kiai ini dijawab langsung oleh Kiai Haji Ar-Razi Hasim ya. Jadi Buya Ar-Razi Hasim ini menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para jemaah, terutama ada kiai yang bertanya kepada Buya Ar-Razi Hasim, dan pertanyaannya ini sangat memuaskan sekali dan membuat para kiai ini tidak berkutik ya. Jadi jawaban cerdas dari Buya Ar-Razi Hasim terhadap para penanya ini ya. Jadi jawaban Buya Ar-Razi Hasim bikin kiai yang mengkritiknya kena mental ya teman-teman. Oke, terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu buat kita semua.